Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, yaitu Bapak Dr. Andes Rizwan Jainuddin MPD dan Ibu Dian Eka Amrina Sarjana Pendidikan MPD, sekaligus teman-teman yang kami banggakan. Video ini kami buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah perkembangan peserta didik. Di sini kami menjelaskan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Untuk penjelasan lebih selanjutnya, mari kita simak, pahami dengan menonton video pemaparan materi presentasi kali ini. Cekidot. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai definisi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pertumbuhan itu adalah suatu proses bertambahnya tinggi, volume atau massa tubuh pada makhluk hidup. Proses ini bersifat kuantitatif atau dapat diukur dan dihitung dengan angka. Pertumbuhan ini dapat dilihat dengan memperhatikan fisik makhluk hidup tersebut. Contohnya yaitu bertambahnya tinggi badan seorang anak yang dapat dilihat secara nyata dan jelas. Selanjutnya yaitu perkembangan. Perkembangan adalah sebuah proses menuju kedewasaan dengan perubahan pikiran, emosi, serta kecakapan yang lebih matang. Perkembangan ini tidak mengenal batas usia, sehingga makhluk hidup dapat terus berkembang seiring dengan bertambahnya usia. Contohnya yaitu proses perkembangan pada seorang bayi yang sebelumnya belum bisa berjalan, akan tetapi seiring dengan bertambahnya usia bisa berjalan bahkan berlari. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu pembawaan. Pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, kematangan. Tiap orang dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tiap organ baik fisik maupun psikis dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Yang ketiga, pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Yang keempat, minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan-dorongan atau motif-motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Yang kelima yaitu kebebasan. Kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalah-masalah. Perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan dapat dilihat secara nyata oleh mata, sedangkan perkembangan tidak dapat dilihat bentuknya secara nyata. Dari contoh tersebut, kita dapat melihat secara langsung dengan mata perubahan tinggi badan anak tersebut, sedangkan perkembangan tidak dapat dilihat secara langsung bentuk perkembangan anak tersebut, tapi dapat kita amati progres atau perubahan kemampuan yang dialami. Kedua, pertumbuhan bersifat kuantitatif, yaitu dapat diukur, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur secara jelas. Berdasarkan contoh, pertumbuhan dapat dihitung. Anak tersebut mengalami pertumbuhan kenaikan berat badan sebesar 3 kg. Berbeda dengan perkembangan, kelancaran bicara yang terjadi pada anak tersebut tidak bisa diukur secara jelas menggunakan angka. Yang ketiga, pertumbuhan biasanya berhenti atau terbatas pada usia tertentu, sedangkan perkembangan terus berlangsung seumur hidup. Berdasarkan contoh, pertumbuhan ada batasan tertentu, sedangkan perkembangan tidak terbatas. Yang keempat, pertumbuhan berupa perubahan fisik, sedangkan perkembangan berupa perubahan karakter dan kemampuan. Berdasarkan contoh, perubahan yang terjadi pada fisik yaitu pinggul, sedangkan perkembangan, perubahan yang terjadi pada kemampuan yaitu sudah bisa berjalan. Tahap-tahap perkembangan manusia memiliki fase yang cukup panjang. Untuk tujuan pengorganisasian dan pemahaman, kita umumnya menggambarkan perkembangan dalam pengertian fase atau periode. Klasifikasi periode perkembangan yang paling luas digunakan meliputi urutan sebagai berikut. Yang pertama, periode prakelahiran. Yang kedua, masa bayi. Yang ketiga, masa awal anak-anak. Yang keempat, masa pertengahan dan akhir anak-anak. Yang kelima, masa remaja. Yang keenam, masa awal dewasa. Yang ketujuh, masa pertengahan dewasa. Yang kedelapan, masa akhir dewasa. Pada anak prasekolah dan taman kanak-kanak, terlihat adanya diskontinuitas atau tidak keseimbangan, sedangkan pada kelompok umur yang lebih tinggi sampai dengan mahasiswa menunjukkan kontinuitas atau berkesinambungan. Tugas perkembangan pada manusia. Tugas perkembangan manusia menurut Robert J. Hepidus adalah tugas yang muncul pada suatu periode tertentu dalam kehidupan individu. Tugas perkembangan pada manusia terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama tugas perkembangan pada masa anak-anak, yang kedua tugas perkembangan pada masa anak, yang ketiga tugas perkembangan pada masa remaja, dan yang keempat terakhir tugas perkembangan pada masa
dewasa awal. Yang pertama, tugas perkembangan pada masa anak-anak yaitu belajar makan benda padat, dan yang kedua belajar berjalan. Yang kedua, tugas perkembangan pada masa anak yaitu mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan tertentu. Dan yang ketiga, tugas perkembangan pada masa remaja, yaitu pertama, memperoleh hubungan baru dan lebih matang dengan teman sebaya dari kedua jenis kelamin. Yang kedua, menerima fisik dan menggunakan badan secara efektif. Dan yang terakhir, tugas perkembangan pada dewasa awal. Yang pertama yaitu memilih pasangan hidup, dan yang kedua memulai kehidupan berkeluarga, dan ketiga mengolah rumah tangga. Kesalahan yang kelompok kami dapat berikan adalah proses pertumbuhan dan perkembangan bagi anak ABK. Apa sih itu ABK? ABK adalah anak berkebutuhan khusus yang mengalami keterbatasan dalam fisik, mental, sosial kehidupan, dan emosional, yang dimana pada keterbatasan tersebut dapat berpengaruh pada proses pertumbuhan dan perkembangan bagi sang anak. Ketika kita menginikan geng ego kita, anak kita ditaruh di sekolah umum, akhirnya anak-anak ini tidak bisa berkembang. Pertama, dibully pasti. Itu pasti dibully dengan teman-temannya. Kedua, apa yang sudah sebenarnya ada dalam diri mereka tidak akan bisa berkembang di sekolah umum. Maka dari itu diperlukannya pendidikan khusus untuk anak ABK agar anak tersebut dapat menyesuaikan apa yang bisa ia kembangkan dan menjadi proses perkembangan yang cukup baik dengan kelebihan yang ia punya. Bagaimanapun mereka kan anak normal. Jadi makanya istilah yang kita gunakan juga tidak sebagai penderita, tapi penyandang autis, atau yang lebih bahasa umum anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi buat kita di Rumah Mutis ini, kita sebut mereka adalah anak-anak berkemampuan khusus. Solusi dari permasalahan tersebut, yang pertama yaitu satu, memberikan motivasi, perhatian, dan bimbingan. Yang kedua, melakukan adaptasi yang baik. Yang ketiga, meningkatkan kedekatan emosional. Yang keempat, mengajarkan ABK untuk mengembangkan keterampilannya. Yang kelima, mempelajari kebiasaan dan kebutuhan ABK. Baiklah, mungkin itu saja video pemaparan dari kelompok kami. Dan ingat, keterbatasan bukanlah hambatan untuk tumbuh, berkembang, dan berproses. Sekian video dari kelompok kami. Atas segala kekurangan dan kelebihan kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.